Pertama, siapkan 2 buah sosis yang ukurannya panjang, kemudian dipotong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru tentang ide jajanan, ide jualan, dan masakan sederhana dari Ummu Fayaza. Nah, kita potong-potong kecil seperti ini ya. Lalu siapkan 2 butir telur, kemudian kocok lepas seperti ini ya. Setelah itu kita tuangkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas wajan seperti ini, biarkan beberapa saat, baru kemudian kita orak-arik seperti ini. Jika telurnya sudah cukup matang, kita masukkan potongan sosisnya dan kita aduk-aduk sampai tercampur merata, dan biarkan beberapa saat agar sedikit matang. Lalu tambahkan potongan daun bawang, untuk seasoningnya tambahkan sedikit garam, lada bubuk, kaldu bubuk, serta gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah itu kita masak sampai wangi dan matang ya. Biar lebih enak, aku tambahkan sedikit aja ya saus tiram. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai telur dan sosisnya ini matang ya. Lalu tambahkan 2 sendok tepung maizena, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian siapkan kulit pangsit atau kulit dimsum seperti ini ya. Ini aku pakai yang bentuknya bulat, dan ini kulit dimsum ya, jadi teksturnya lebih halus serta bentuknya tuh lebih tipis daripada kulit pangsit biasa. Masukkan 1 sendok teh sosis dan telur ke dalam kulit pangsitnya atau kulit dimsumnya. Kemudian bagian tepinya tadi udah kita olesi dengan air dan kita rekatkan seperti ini ya. Setelah itu cubit-cubit sedikit bagian atasnya. Jika terlalu kering bisa kita tambahkan dengan sedikit air. Nah, seperti ini aja caranya. Ini dia hasilnya. Nah, kita lakukan kembali. Siapkan 1 lembar kulit dimsum, olesi bagian tepinya dengan menggunakan air. Setelah itu masukkan 1 sendok isiannya. Ini isiannya enak banget ya, rasanya gurih, ada sedikit manisnya, dan karena ini dari sosis dan telur tentu saja rasanya sangat enak. Kemudian kita rekatkan bagian pinggirnya dan kita olesi sedikit air, lalu kita cubit-cubit bagian atasnya seperti ini. Nah, gampang sekali kan ya untuk membuatnya.
Nah, ini hasilnya banyak ya, dari satu resep ini menghasilkan 30 piece dimsum. Lalu kita olesi, sebelum dikukus kita olesi dulu pancinya dengan menggunakan minyak goreng ya, secara merata bagian tepi-tepinya juga. Kemudian untuk meletakkannya ini jangan terlalu dekat ya, karena nanti bisa lengket gitu antara dimsum yang satu dengan yang lain tuh bisa lengket. Jadi kayak gini aja, agak jauh. Sambil menunggu dimsumnya dikukus, ini aku mau buat sausnya. Siapkan saus tomat kira-kira 2 sendok makan, kemudian 3 sendok makan saus cabai, lalu tambahkan 1 gelas air seperti ini. Lalu kemudian tambahkan sedikit kaldu bubuk dan sejumput garam ya. Kemudian tambahkan 2 sendok gula pasir dan kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya tadi tercampur merata ya. Kemudian kita biarkan sampai sausnya mendidih. Lalu siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan air dan kita tambahkan larutannya ke dalam saus. Kita aduk-aduk sampai merata atau aduk-aduk cepat, jangan sampai menggumpal ya. Nah, kemudian masak sampai benar-benar mendidih dan tanak agar sausnya tidak mudah basi. Ini udah mateng dimsumnya dan aku tuh udah nggak sabar, penasaran banget dengan rasanya. Ini aku mau langsung cobain ya dengan ditambah saus. Bismillah. Rasanya enak banget, Masya Allah, ini benar-benar enak ya, kenyal, gurih, dan rasa isiannya tuh benar-benar khas gitu, rasanya enak banget. Ini kalian wajib coba banget ya, karena memang enak. Seenak ini bisa kita jadikan ide jualan atau sekedar cemilan di rumah, sehat dan enak banget. Kalau mau kita jual, bisa kita kemas dengan cara seperti ini ya, karena ini dijual 1000-an, jadi aku pakai mika yang ukuran kecil, yang kira-kira ukurannya 6 x 6 cm. Lalu siapkan juga plastik kecil seperti ini untuk tempat sausnya ya. Ini saus yang tadi kita buat. Nah, kita masukkan dengan cara seperti ini ke dalam plastik. Nah, ini dia siap dijual. Siapkan sosis yang ukurannya panjang kurang lebih 16 cm. Ini aku pakai sosis Belfood ya, sosis ayam. Kemudian kita kupas dulu ya kulitnya. Lalu kita potong-potong jadi 3 dan setiap bagiannya kita potong jadi 2 seperti ini. Jadi untuk satu buah sosisnya itu menghasilkan 6 potong ya. Jadi nanti bisa dapat 6.000, kan menguntungkan banget ya. Kemudian bisa langsung kita tusuk seperti ini ya, kalau sosisnya tidak dari dalam kulkas. Tapi karena ini dari dalam kulkas tuh kalau ditusuk kan jadi pecah gitu ya bun. Jadi aku siapkan air, ini air yang udah mendidih ya. Kemudian sosis yang udah dipotong tadi kita masukkan ke dalam air mendidih. Biarkan beberapa saat sampai sosisnya itu semuanya mengapung. Kemudian kalau udah
mengapung, nanti kita angkat lalu kita tiriskan. Lalu kemudian baru kita tusuk dengan menggunakan tusukan sate seperti ini ya. Lakukan sampai semua sosisnya habis. Nah, ini yang udah aku tusuk hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan 1 butir telur, kita kocok lepas ya. Lalu pada mangkuk yang berbeda, siapkan kurang lebih 3-4 sendok tepung aci. Ini aku pakai 3 sendok dulu. Kemudian tambahkan dengan kaldu bubuk. Setelah itu tambahkan dengan kurang lebih 300 ml air. Tambahkan sedikit demi sedikit ya. Lalu aku tambahkan 1 sendok lagi karena kayaknya terlalu sedikit, jadi aku tambahkan 1 sendok lagi, jadi total tepung aci yang aku gunakan 4 sendok dengan air 300 ml ya. Kemudian campurkan kocokan telur dengan adonan aci dan airnya. Kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Setelah itu siapkan minyak goreng yang udah panas banget ya, ini udah harus benar-benar panas. Lalu tambahkan atau masukkan 1 sendok aja adonan tadi, lalu masukkan sosisnya dan digulung-gulung seperti ini. Kalau minyaknya panas itu mudah banget ya. Lalu setelah itu kita biarkan sampai sosis dan telurnya ini matang ya, atau berwarna kecoklatan dan kering crispy gitu ya, baru nanti kita angkat. Nah, kalau sudah coklat begini artinya udah matang ya, ini udah kita angkat. Nah, kemudian lakukan terus sampai sosis dan adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya, menarik sekali bukan? Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.
ide jajanan lagi yang cara buatnya mudah banget. Kita siapkan mie kuning yang murah aja, kemudian kita rebus. Setelah itu ditiriskan kalau udah lunak ya, lalu kita kocok 1 butir telur. Kemudian mie yang udah direbus tadi kita tambahkan bumbu. Ini aku pakai bumbu balado dan juga kaldu bubuk. Bisa di skip bumbu baladonya jika tidak ada ya. Kemudian tuangkan kocokan telur tadi ke dalam mie, kemudian diaduk merata dan sampai semua bumbu ini tercampur dengan mie ya, tercampur sampai benar-benar merata. Nah, sampai seperti ini aja. Kemudian siapkan kulit pangsit. Kulit pangsitnya kita beli ya, beli jadi, kemudian masukkan 1 sendok adonan mie-nya ke dalam kulit pangsit tadi. Kemudian bagian tepinya kita lem dengan menggunakan air, kemudian direkatkan dengan cara seperti ini ya. Nah, seperti ini, ditekan-tekan bagian pinggirnya seperti ini aja. Nah, udah jadi. Lakukan kembali seperti tadi sampai semua adonan dan kulit pangsitnya habis ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Umu Fayasa. Jika sudah selesai, siapkan 1 butir telur, kemudian kita kocok lepas seperti ini. Lalu siapkan juga 4 sendok tepung aci ya, ditambah dengan air, tambah dengan kaldu bubuk, kemudian aduk sampai merata. Jadi bentuk adonannya itu cair ya. Kemudian setelah itu kalau sudah tercampur merata, masukkan kocokan telurnya dan kita campur kembali sampai adonannya seperti ini. Setelah itu siapkan minyak panas, kita celupkan pangsitnya tadi ke dalam adonan atau kocokan telur dan tepung aci. Nah, kemudian kita goreng pada minyak yang panas seperti ini. Lakukan lagi, masukkan pangsit yang udah diisi dengan mie ke dalam kocokan aci dan telur, kemudian kita goreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik agar pangsitnya tidak gosong ya.
Nah, ini udah kecoklatan, kita angkat lalu kita tiriskan. Setelah itu saring minyak dari runtukan-runtukan tepungnya tadi ya. Kemudian kita masukkan kembali pangsitnya yang sudah dicelupkan ke dalam adonan telur dan tepung aci. Kita goreng kembali sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini dia hasilnya. Kita cicip dulu bagaimana ya. Bisa kita makan dengan menggunakan saus. Bismillah. Rasanya enak banget, luarnya crispy, dalamnya tuh lembut banget, dan rasanya gurih, enak banget, cocok untuk ide jualan. Kita jual 1000-an aja, ini udah menguntungkan. Bikin ide jajanan lagi yang sangat bernutrisi dan disukai oleh anak-anak. Ini dibuat dari 3 butir telur, kita pecahkan seperti ini ya. Tambahkan setengah sendok teh garam dan juga kaldu bubuk ya. Kemudian kita kocok lepas telurnya sampai tercampur merata. Untuk yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Ummu Fayasa. Lalu siapkan mangkuk kecil dan tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena. Tepung maizena ini kita larutkan dengan sedikit air ya, sampai terbentuk larutan. Lalu campurkan larutan tadi dengan kocokan telur dan kita aduk sampai merata. Setelah itu siapkan 3 buah sosis. Ini aku pakai sosis siap makan ya. Kemudian kita kupas kulitnya dan juga kita potong kecil-kecil. Kalau sosisnya udah selesai dipotong, lalu aku siapkan cetakan ya. Ini aku pakai cetakan jelly bagian bawahnya ya. Kemudian diolesi dengan margarin, sedikit margarin seperti ini ya. Kita oles-oles sampai semua lubangnya itu terkena margarin secara merata. Tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kita isi cetakan dengan potongan sosis yang tadi udah kita potong kecil-kecil ya. Kita masukkan beberapa biji potongan sosis. Ini potongan sosisnya. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit aja pada lubang cetakannya. Kemudian kita isi cetakan ini dengan
Kocokan telur kurang lebih 1 sendok makan atau sebanyak 5 mili ya. Kita isi semuanya sampai semua lubangnya itu terisi dengan kocokan telur. Kemudian kalau udah selesai kita kukus sampai matang ya. Kurang lebih 10 menit aja, dan ini hasilnya tuh lucu, bentuknya itu kriwil atau keriput gitu bagian atasnya. Emang ini jajanan telur keriput tapi rasanya tuh enak banget. Pastinya disukai oleh semua orang dan sangat sehat serta bergizi. Tapi ya kalau misalnya mau diisi saat kita jual Rp1.000 per tusuknya, ini awalnya aku kasih satu tusuknya 4 biji ya, tapi kayaknya kalau 4 itu kurang menguntungkan, jadi aku kurangin satu. Jadi satu tusuknya itu aku isi sebanyak 3 buah seperti ini ya, dan ini bisa dijual 1.000-an. Nah, setelah seperti ini itu udah siap untuk digoreng. Lucu banget ya bentuknya. Lalu siapkan minyak panas ya, kemudian kita masukkan tusukan telurnya ke dalam minyak. Kemudian wajannya ini agak dimiringkan ya, kalau minyaknya tidak terlalu banyak supaya tergoreng secara merata seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kita goreng sampai kuning kecoklatan atau golden brown. Ini udah matang dan bentuknya itu ketika digoreng mengembang ya. Lalu kita goreng lagi sampai semuanya habis ya. Untuk satu resep ini jadi sekitar 20 tusuk. Nah, ini dia hasilnya udah mateng, bentuknya tuh lucu ya, agak keriput gitu. Bisa kita makan dengan menggunakan cocol saus sambal ataupun bisa juga dengan menggunakan bumbu tabur. Ini bisa dititipkan di kantin sekolah atau juga bisa kita jual di lapak sendiri. Rasanya enak banget. Bismillah, ini aku coba ya, gurih dan kenyal. Ada kenyalnya karena menggunakan tepung maizena. Rasanya enak banget. Mudah-mudahan wajib coba, bisa untuk ide jualan dan pastinya akan laris manis diserbu oleh para bocil. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Semoga ide jualan kali ini laris manis. Terima kasih.